Padahal dulu nggak sengaja, cuma bantu jualin punya ibu mertua. Laku 5 kilo pertama udah seneng banget, sampai pernah paling banyak itu 200 kilo pesanan per hari, sampai dibawa bule Belanda sama Jepang. Wah, mantap bener. Pertama, ini bahan jagungnya ya, jenis lokalan aja, biasa dari suppliernya langsung dari Sragen. Tetapi misal ada petani dekat sini panen, kita juga ambil, kita sortir juga, pilih yang khusus jagung besar aja. Soalnya kalau kecil kurang bagus. Per hari biasa kita siapkan 70 sampai 80 kilo tergantung pesanan juga ya. Nah, baru deh kita masuk proses perebusan yang pertama. Sekali merebus gini itu biasa 12,5 kilo, kemudian tambahkan air sampai setengah aja. Terus ternyata ini namanya di presto gitu, jadi khusus ya. Sekitar kurang lebih 30 menit, maksimal 45 menit sesuai dengan tekstur jagung. Masuk kapur sirihnya ya, sekitar 2 ons. Tujuannya biar menghilangkan kulit ari yang ada di jagung. Terus mata-mata jagung juga bisa lepas, jadi biar enak dimakannya. Kenapa memilih usaha ini? Karena nggak sengaja kebetulan ibu mertua usaha ini kita bantu jualin. Ternyata banyak yang suka. Lama-kelamaan kita puterin lagi buat modal selanjutnya. Terus pasarannya semakin melebar, punya pasar sendiri. Akhirnya kita izin mau buka sendiri aja. Selain itu bahan jagung juga banyak dan mudah dicari lah. Ya sudah, tidak ada pilihan lain selain gas terus. Meskipun usaha mertua, tapi kita juga tetap belajar banyak ya, diinovasi terus resepnya. Juga kita sesuaikan sama permintaan dari konsumen. Sekitar setahunan baru bisa menemukan resep yang pas. Wah, perjuangan juga ya guys. Oke, setelah direbus beberapa menit hasilnya seperti ini ya. Terlihat agak lembut sedikit, jadi sudah bisa dibersihkan nanti kulit arinya. Langsung aja diangkat, dipindah di keranjangnya ini ya, untuk kita proses selanjutnya lagi. Masih inget banget dulu modal jagung itu 5 kilo. Soalnya dulu jagung masih murah ya. Terus kita olah, diputerin-puterin gitu aja. Sudah masuk keranjang ini, kemudian dicuci, digosok-gosok ya. Kalau di sini biar rontok kotorannya sama menghilangkan kadar kapurnya, dipindahin di wadahnya ini seperti mencuci beras gitu, sampai benar-benar bersih, kinclong dan glowing pastinya. Memasarkannya ditawarkan di toko sekitar dekat rumah, terus ditawarkan toko sebelahnya lagi mau, terus nyebrang jalan juga pada mau semua. Terus lama-kelamaan kita tawarkan lagi di toko besar, grosir dan swalayan gitu. Ternyata pada mau. Ya sudah, kita makin semangat lagi sampai saat ini justru pada dicari orang datang ke sini. Nah, setelah kulit arinya bersih tadi, masuk lagi proses perebusan yang kedua ya. Ini menggunakan alat yang sama juga, sambil diisi air. Terus masuk bumbunya, cukup simple, hanya garam saja tanpa bumbu aneh-aneh. Simple banget ya guys. Ini direbus selama 4 jaman sampai benar-benar mateng dan lembut nanti. Semua tidak semulus itu juga ya. Di pertengahan jalan ketika memasarkan juga sempat ada penolakan karena belum punya izin. Akhirnya kita tahu sedikit-sedikit diurus izinnya, seperti halalnya dan lain sebagainya. Dari harga juga kurang cocok, dinego-nego aja meskipun tipis, yang penting bisa sama-sama cari rezeki gitu. Oke, sudah ditunggu 4 jam. Tadi baru deh kita bisa lihat hasilnya seperti apa ketika sudah mateng. Oh iya, sedikit informasi ya, kenapa airnya banyak tadi, soalnya biar bisa mekar jagungnya. Soalnya kalau cuma sedikit nggak bisa mekar. Wah, sedetail itu ya guys. Kalau boleh sedikit cerita, dulu bawa 10 kilo jagung crispy itu langsung habis. Terus minggu berikutnya bawa 20 kilo, habis juga. Ternyata yang sebelumnya itu juga pada minta lagi, naik-naik terus. Yang sebelumnya pesan pada minta tambah lagi. Paling banyak bisa produksi 200 kilo per hari. Masya Allah, mantap bener. Nggak pernah menyangka bisa sampai saat ini. Kita jalanin aja secara ikhlas, jadi nggak muluk-muluk lah, ngalir aja apa adanya. Alhamdulillah, bersyukur sama Allah yang luar biasa, jadi tidak pernah membayangkan sebelumnya. Setelah banyak direbus tadi, masuk lagi proses penjemuran ya. Ini dianjang atau rigen atau jrebeng, diratain serapi mungkin biar bisa merata ketika dijemur. Dijemur selama 2 harian ya. Jika terik panas matahari semisal hujan gimana? Wassalam. Tetapi di sini aman, ada alat pengeringnya kok, jadi aman, sudah ada alternatifnya. Dulu juga sempat diremehkan sama orang, waktu itu dibilang gini, jagung crispy kan makanan deso toh bu, masa dijual gitu ya? Nggak apa-apa, saya juga orang deso gitu, yang penting kita senang, ikhlas menjalaninya. Selain itu kan kita tidak merugikan mereka, nggak minta uang sama mereka juga. Ya sudah, dijalani aja. Tapi dari situ kita anggap cambukan positif aja untuk terus berinovasi, untuk berkembang ke depannya. Kunci bisa bertahan usahanya sampai saat ini jelas makanan itu yang dicari, rasa ya. Kita utamakan bahan juga pilihan, terus menjaga kepercayaan sama pelanggan lama maupun baru. Meskipun ada komplain atau saran, kita selalu mendengarkan dengan baik, dengan senang hati pastinya. Kalaupun ada hal-hal yang tidak diinginkan, kita juga pasti bertanggung jawab. Kalau bisa ganti baru ya, kita ganti produknya. Oke, seperti inilah hasilnya. Sudah 2 hari dijemur kemarin, langsung aja kita angkat ya. Jadi disarsor di wadahnya itu ya, yang banyak harus dilepasin gitu, soalnya dia nempel di rigennya saking keringnya gitu. Biasanya kita tidak sembarangan ya di sini, harus diayak dulu sebelum
belum digoreng, masih manual juga kok, ini belum ada mesinnya. Ini untuk memisahkan yang besar sama yang kecil. Terus sambil dicek juga kalau sekiranya ada sesuatu kita ambil, jadi kita selektif, dipilih khusus yang besar aja. Terus kalau ada yang kecil kita buat pakan ternak, sapi, kambing bisa, jadi tidak ada yang terbuang. Jadi meskipun jagung crispy begini, tapi produknya pernah dibawa bule ke Belanda, Jepang juga sama Hong Kong. Kalau di Indonesia hampir menyebar ya, mulai kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Sumatera, Kalimantan, sama Bali. Wah, mantap bener. Oke, ini proses terakhir ya, digoreng dengan minyak yang panas. Di sini menggunakan kayu bakar tradisional, soalnya rasanya lebih enak gitu. Digoreng kisaran setengah menit aja, soalnya cepet banget. Nah, tuh langsung mekar gitu ya teksturnya, kriuk, kres-kres ya guys. Rasanya original banget. Setelah itu langsung aja diangkat, terus nanti akan di packing dikirim ke pelanggan setianya ya. Sempat ngobrol sama owner, ini kan saya izin meliput lihat prosesnya dari awal sampai selesai. Terus kalau ada yang meniru bagaimana? Boleh, ndak apa-apa, yang mau belajar juga boleh. Karena rezeki itu kembali dari Allah. Boleh semua usaha bisa ditiru, tapi kan udah takdir rezeki masing-masing. Jadi nggak khawatir sama sekali, seperti pedagang pasar jejer-jejer punya rezekinya masing-masing. Semakin kita ikhlas, itu akan menambahkan rezeki kita. Masya Allah, baik banget ya guys. Nah, buat teman-teman yang mau nyobain bisa dikirim-kirim ya, hubungi di sini aja. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya guys.